Pak Erlangga mundur saya pikir itu murni dinamika internal Partai Golkar. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu juga dipolitisasi, terus dikait-kaitkan dengan kekuatan besar, dengan lurah. Itu saya lihat fantasi liar aja. Ini nggak ada habis-habis ya fantasi-fantasi liar ini. Boleh dong saya berfantasi, nggak ada salahnya itu. Boleh banget gua berfantasi, boleh gua berargumentasi. Jujur, kalau menurut saya ini adalah pertarungan politiknya Pak Jokowi kok ini urusan Golkar nih. Karena apa? Karena beliau penting untuk mengamankan nanti Gibran dalam konstelasi 2024-2029. That's the real problem. Jadi kalau dibilang nanti fantasi misalnya, dulu kan orang bilang Gibran tuh jadi wakil presiden fantasi, bahkan bohong. Kejadian tuh. Iya, kalau Mas Gibran orang berfantasi, dalam posisi saya di Projo, kita tidak dalam konteks bilang itu berfantasi, kita mendorong Gibran. Yang bilang Gibran dulu berfantasi Pak Jokowi, Pak. Enggak, karena ketika ditanya Pak Jokowi bilang apa? Dia masih baru, nggak mungkin. Kan gitu, itu fakta. Anda nggak bisa bantah itu. Iya, kami. Pak Jokowi menuduh orang yang mengatakan Gibran maju nggak jadi wapres sebagai fantasi liar. Karena nggak mungkin, baru juga wali kota 1 periode. Kan 2 tahun. Baru 2 tahun. Bang Panel. Kami mau bilang, Mas Gibran ini kita dorong. Kami Projo mendorong itu melalui proses mekanisme yang ada di organisasi kami. Nggak ada salahnya juga. Ya, yang benar kalian, yang salah Pak Jokowi kan. Karena Pak Jokowi bilang waktu itu fantasi. Ya, itu satu. Kedua, mengenai isu pengambil alihan tadi, ya, saya pikir itu taktik politik teman-teman PDIP saja. Ya, karena lontaran Mas Hasto mengenai Pak Jokowi ingin mengambil alih PDI ini kan sudah dilontarkan sebelum Pilpres, ya, dan direpitasi hari ini, diulang hari ini. Dulu strateginya dalam menghadapi Pilpres dia lontarkan isu itu, gitu loh. Ternyata taktik seperti itu tidak berhasil. Itu Anda ngarang. Enggak, waktu itu saya sempat respon itu. Saya kasih tahu Anda apa yang terjadi. Enggak, waktu itu Pak Jokowi mengirim orang. Taruh sebentar. Ya, saya kasih tahu biar Anda juga jangan ngarang. Saya kasih dulu. fakta. Saya selesai Anda dulu. orang luar, gitu loh. Ada orang yang dikirim untuk meminta itu. Apa mau kita buka-bukaan? Silakan Pak Panel. Gimana sih? Ya, saya selesaikan dulu. Jadi itu sudah disampaikan sebelum Pilpres, diulang lagi sekarang dalam momentum menghadapi pilkada serentak. Strategi untuk pilkada. Iya, Oke. gitu loh. Oke. Jadi ini saya pikir taktik politik aja supaya teman-teman di PDI mungkin lebih solid, dan menurut saya mendorong isu Jokowi ambil alih PDIP ini juga satu justifikasi aja buat Ibu Mega kemudian memimpin kembali untuk kesekian kalinya PDIP. Oke. Kita Kalau nggak sereceh itu, Bos. Biar lu tahu PDIP. Ini apa opini saya ya? Ya, tapi kita nggak sereceh itu kalau Anda tahu PDI Perjuangan, Mbak. Ya kalau hanya untuk sekedar kita supaya populer di pilkada, lalu Ibu Mega harus di depan rakyat Indonesia bilang ada yang mau ngambil partai gua nih. Kita nggak sereceh itu, Pak. Tuduhan Anda terlalu menyakitkan gitu loh. Baik, oke, sudah dijawab Kenapa ya. dulu, nggak biar saya jelaskan. Kenapa dulu ada isu pengambilan PDI Perjuangan? Karena memang ada orang yang menemuin pimpinan partai, tokoh partai, ya. Bahkan abang kandung Ibu Megawati. Maka kita ontarkan. Baik. Dulu ini soal Pak Bahlil mau jadi ketua umum Golkar 1 tahun yang lalu saya udah dengar pribadi langsung kok, nggak bohong. Silakan ditanya, gitu loh. Saya udah tahu, gitu loh. Jadi kita ini apa ya? Saya lama-lama capek juga ada di acara kayak begini-begini. Jangan dong, Bang. Iya, kenapa? Kita ini Bang Panel jawab dulu deh. Bukan fantasi liar, tapi ada juga yang denial. nggak gini loh. Setiap orang bebas berpendapat. Iya. Ngapain kita berdebat? Ya. Pendapatmu, pendapatku, pendapatku. Siapa yang paling benar? Urusan masing-masing lah. Gitu loh. Oke. Tapi gini ya, kita ini kadang di ruang publik itu apa ya, penyakit denial kita itu begitu kental gitu. Jadi kadang-kadang saya malu jadi politisi. Karena saya biasa ya, apa yang di pikiran saya, apa yang saya alami, saya ketahui itu yang saya omongin. Jadi dulu bela Jokowi, bela sampai mati. Sekarang lawan Jokowi, lawan sampai mati, gitu aja. Jadi nggak usah pakai muka, apa namanya ya, kita pakai peribahasa ini, apa. Kita ini jadi manusia nggak usah denial deh. There is something wrong with this nation kalau menurut saya. Jadi kalau kita bilang sekarang nggak ada kemunduran, fakta apa lagi sih? Kita sebagai orang waras yang apa namanya yang mau berpikir, kita oke lah, kita lupakan dulu lah kita politisi nih, kita anak bangsa aja deh. Apakah memang beneran kita lagi baik-baik saja nih? Kalau saya ya, kalau bangsa ini baik-baik aja, seorang Ibu Megawati saya kira tidak akan teriak dari panggung ke panggung. Sekarang kan terserah kita ini orang-orang muda ini. Mau bicara jujur dengan nurani, atau mau debat kusir, gitu loh. Kalau saya nggak tertarik debat kusir.
kita mau jujur dengan situasi ini atau enggak. Tapi sebagai seorang politisi ini, saya melihatnya inilah akar persoalannya. Ini sedang terjadi power struggle, power battle gitu loh. Jadi kalau dibilang nanti fantasi misalnya, dulu kan orang bilang Gibran tuh jadi wakil presiden fantasi, bahkan bohong. Kejadian tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan sebuah perdebatan yang cukup sengit antara relawan Projo ya, Panel Barus dengan politisi PDIP, Deddy Sitorus. Di sini kembali ya topik yang sedang panas dibahas lagi. Ya soal mundurnya Ketua Umum Partai Golkar ya, Erlangga Hartarto. Di sini Panel Barus benar-benar ya, namanya aja Projo ya, Pro Jokowi. Benar-benar membela majikannya ini. Seolah-olah tidak ada campur tangan penguasa dalam opok-opok Partai Golkar. Dan Panel Barus di sini itu semuanya ya fantasi-fantasi liar katanya. Tetapi giliran Bung Deddy Sitorus, oke, kalau memang itu fantasi liar, siapa saja kan boleh berfantasi ya. Tetapi giliran soal pencalonan Gibran, kala itu ya, bahwa Pak Jokowi kan ngomong, itu hanya fantasi-fantasi orang-orang yang ini kan, Gibran belum pantas, baru 2 tahun jadi wali kota Solo. Itu juga sebuah fantasi Jokowi. Jokowi juga bilang begitu, tapi nyatanya kan akhirnya kejadian juga bahwa Gibran maju sebagai cawapres Prabowo, dan Panel Barus benar-benar ya diskakmat alias senjata makan tuan ya. Dia melempar bahwa semua yang berspekulasi itu adalah fantasi-fantasi liar. Tetapi giliran spekulasi liar itu ternyata dibantah oleh Jokowi dan Panel Barus tidak bisa menjawab. Di situ hanya ya pelongo-pelongo aja lah. Dan di sinilah kualitas seseorang apabila berbicara dengan data dan fakta itu ya memang nggak bisa dibantah. Kelihatan sekali kalau Panel Barus ini memang mati-matian sih membela majikannya alias Presiden Jokowi. Tetapi ya Deddy Sitorus juga tidak memungkiri waktu ketika masih membela Jokowi dia mati-matian membela Jokowi. Tetapi sekarang gini melawan Jokowi juga dia terus terang mati-matian juga melawan Jokowi. Jadi memang tidak ada yang perlu ditutup-tutupi ya sekarang bahwa PDIP memang ya bisa dikatakan melawan Jokowi. Pilkada DKI Jakarta pun ini juga ya sama aja, PDI melawan kekuasaan. Dan di sini di perdebatan tadi ya saya melihatnya sangat tidak imbang sekali. Ya harusnya Metro TV menghadirkan narasumber yang sepadan lah. Jangan Projo, relawan Jokowi di Projo. Dia ketua umum Projo bukan, hanya relawan Projo lah. Akhirnya kan jadi begini debatnya. Tidak ada edukasi politik, hanya ya sekelas seperti orang yang sedang membela majikannya seperti apa ya, seperti ini. Akhirnya pendidikan politiknya nggak ada dan argumentasinya juga dangkal sekali ya. Dan ya ngelihatnya ya lucu aja, politisi kok seperti ini. Jadi tidak menghadirkan fakta bahwa dia juga berasumsi kalau Megawati kemarin katanya ada yang ingin mengambil partainya yaitu PDIP ya. Tetapi Bang Deddy Sitorus di sini menjelaskan dia siap menghadirkan bukti bahwa ada utusan dari Jokowi yang siap mengambil alih. Dan itu bukan hoak. Bang Deddy Sitorus siap buka-bukaan dan Panel Barus kembali setelah disekak begitu dia itu asumsi saya pribadi katanya. Dan ya makin kelihatan lagi kualitasnya. Harusnya jangan diundang lagi lah yang begini. Jadi lucu aja ngelihatnya, makin lucu aja. Harusnya kalau memang dia ingin tampil di suatu debat, harusnya dia sudah mempersiapkan materi-materinya yang bakal istilahnya dikemukakan di dalam debat. Dan
sama sekali ya, tidak sebanding lah lawan debat ini, nggak imbang. Jadi ya benar-benar mati kutu lah panel Barus. Ya senjata makan tuan, dia ingin menyerang dengan seolah-olah asumsi liar lah, seolah-olah hanya dugaan-dugaan, tetapi ternyata digilan dibalikkan. Berarti kemarin Pak Jokowi yang istilahnya membantah kalau Gibran ingin maju dan nyatanya juga maju, nggak bisa jawab dan hanya pelongo-pelongo saja. Ya senjata makan tuan sih ini memang. Ya oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Silakan Anda tulis di kolom komentar ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras.